Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Arba'in An-Nawawiyah pada hadis ke-29 tentang Abwaabul Khair, tentang pintu-pintu kebaikan yang mengantarkan kepada surga. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Saya bacakan terlebih dahulu sebelum saya jelaskan kandungan dari hadis ini. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang memasukkan aku dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Qala laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh engkau telah bertanya, kata Nabi SAW, engkau telah bertanya tentang perkara yang besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yasarahu Allah taala alaih. Tetapi perkara itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Ya, kalau ingin masuk surga dijauhi dari neraka, perhatikan amalan-amalan berikut. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa tuqimus shalah, menegakkan salat, wa tu'tiz zakah, membayar zakat, wa tasumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa tahujjul bait, dan berhaji. Semua kemudian Rasulullah SAW berkata, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kepada engkau atas pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnatun, bahwasanya puasa adalah perisai. Wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Sungguhnya sedekah itu memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil lail. Demikian juga salatnya seseorang di tengah malam juga memadamkan dosa-dosanya. Tsumma tala, kemudian Rasulullah SAW bacakan firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum, ya, ragaban, dalam surat As-Sajdah, ya, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, ya'malun. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Maka aku kabarkan kepada engkau tentang kepala dari segala urusan dan juga tiang dari urusan ini, itu Islam, wa dhirwati sanamihi, dan puncak dari Islam. Qultu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Apakah itu? Qala ra'sul amri al-Islam. Pokok dari urusan ini adalah Islam. Wa amuduhu as-salat, dan tiang dari urusan ini adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak daripada perkara ini adalah jihad. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Maukah aku kabarkan kepada engkau yang pemegang segala perkara ini? Qultu bala ya Rasulullah. Aku berkata, kata Mu'adz, tentu ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi, kemudian Rasulullah SAW memegang lisannya, wa qala kuffa 'alaika hadha. Rasulullah SAW mengatakan, tahan lisanmu ini. Tahan ini, tahan lisan. Qultu ya Nabiyullah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Aku berkata, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa akibat perkataan kita yang kita bicarakan? Faqala, Rasulullah berkata, sakilatka ummuka ya Mu'adz. Ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim. Bukankah yang menjerumuskan manusia di neraka di atas wajah-wajah mereka? Au qal ala manakhirihim, di atas hidung-hidung mereka. Illa hasaidu alsinatihim, tidak lain kecuali karena hasil dari lisan-lisan mereka. Hadis riwayat Tirmizi, dan dia berkata haditsun hasanun sahih, hadis yang hasan yang sahih. Ini hadis menjelaskan tentang amalan-amalan kebajikan yang banyak yang mengantarkan seorang menuju surga dan menjauhkannya dari neraka jahanam. Hadis ini dibuka dari pertanyaan Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, akhbirni, kabarkanlah kepadaku tentang bi'amalin, suatu amalan yang masukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka jahanam. Maksudnya amalan yang merupakan sebab, ya, masuk surga dan menjauhkan dari neraka jahanam. Karena kita tahu seorang tidak bisa masuk surga dengan amalannya, tetapi sebagai bayaran tidak bisa. Rasulullah SAW mengatakan, lan yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Tidak seorang pun akan masuk surga dengan amalnya.
dengan amalannya sebagai bayarannya. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga Anda wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Wala ana, aku pun tidak bisa masuk surga dengan menjadikan amalanku sebagai bayarannya. Illa yataghammadani Allahu bi rahmatihi." Akan tapi aku masuk surga karena Allah meliputiku dengan rahmatnya. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya amal soleh tidak bisa dijadikan untuk bayaran masuk surga. Ya, karena kalau kita mau lihat amalan kita sekuat apapun kita lakukan, sebesar apapun perjuangan kita, enggak ada bandingannya dengan nikmat surga yang sempurna dan abadi. Kita di dunia, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan, kita bekerja dengan keras, berusaha ya semaksimal mungkin, itu pun kenikmatan yang kita dapati cuma sebentar, terkontaminasi, penuh dengan kekurangan, tidak sempurna, ya. Padahal kita sudah bekerja keras, kerja dan setengah mati. Adapun amalan saleh, Rasulullah SAW mengatakan misalnya, raka'atul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Apa bandingannya antara 2 rakaat yang kita kerjakan cuma sekitar mungkin 3 menit dibandingkan dengan balasannya ternyata lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dari sini kita tahu bahwasanya amal soleh kita itu tidak bisa dijadikan bayaran untuk ganjaran surga, ya. Karena amal kita penuh kekurangan, penuh keterbatasan, dan durasinya pun sebentar. Ya, kalaupun kita beramal tidak pernah berhenti pun, hidup kita paling cuma sampai 60 atau 70 tahun, atau kurang dari itu, lebih daripada itu. Sementara pahala yang didapatkan sempurna dan abadi. Sehingga secara logika pun kita tahu bahwasanya amal soleh kita ini enggak bisa dijadikan bayaran untuk masuk surga. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan, lan yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi, tidak seorang pun bisa masuk surga dengan amalannya. Di situ namanya babul iwad. Babul iwad maksudnya pembayaran. Amal tidak bisa kita gunakan untuk bayar pahala surga karena enggak ada bandingannya. Tetapi seorang mau surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan amal tersebut sebab, bukan sebagai bayaran tapi sebab. Ya, sebab. Makanya dalam ayat banyak Allah mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga dengan sebab amalan kalian, dengan sebab amalan kalian. Nah, seorang yang beramal soleh sebab mendatangkan rahmat Allah, dan rahmat Allah itulah yang menjadikan seorang mau surga. Ya, makanya mau surga harus dengan beramal saleh, ya. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dalam ayat yang lain, masuklah kalian ke dalam surga, nikmatilah surga bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena sebab amalan kalian ketika semasa di dunia. Jadi amal saleh merupakan sebab masuk surga, tapi dia bukan alat untuk membayar masuk surga. Karena tidak ada bandingannya amal soleh kita dengan surga kenikmatan yang penuh dengan kesempurnaan. Kita aja, Bapak, kita coba bayangkan, kita mau beli mobil aja, mau kumpulin uang 400 juta, 500 juta, kerja keras, setengah mati. Kita pakai mobil tersebut perlu maintenance, kemudian nanti ada saatnya kita jual lagi, ada saatnya rusak, ya. Padahal untuk membeli mobil tersebut setengah mati, ya. Nah, itu salat 2 rakaat cuma 3 menit, lebih baik pada dunia dan seisinya. Makanya amal itu tidak bisa menjadi pembayar surga, tapi dia sebab untuk masuk surga. Setiap orang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, di antara rahmat Allah, Allah menjadikan amal sebab masuk surga. Padahal amal tersebut tidak pantas untuk bayar surga, tapi dia adalah sebab untuk meraih rahmat Allah, untuk masuk surga. Dan ini dipahami oleh para sahabat. Mereka tahu untuk masuk surga butuh amal. Kalau tidak beramal tidak masuk surga. Di surga bukan diperoleh dengan tamanni, dengan angan-angan, dengan menghayal. Tidak usah beramal bisa masuk surga, enggak. Ada sebab yang harus kamu lakukan. Ada sunnatullah yang berlaku, aturan yang baku yang berlaku. Masuk surga ada amalnya, masuk neraka ada amalnya. Tinggal pilih. Wa hadainahu najdain. Kami tunjukkan kepadanya 2 jalan. Surga ada jalannya, neraka juga ada jalannya. Nah, mau ke surga ada sebab-sebabnya. Di antaranya beramal saleh. Oleh karenanya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, amal apa yang memudahkan dia masuk surga? Karena dia tahu masuk surga harus dengan amal. Bukan dengan hanya sekedar yang penting hatinya baik, yang penting enggak amal itu enggak penting, yang penting hati baik, enggak. Harus ada amal. Amal hati, amal jawarih, amal anggota tubuh harus dikerjakan karena itu sebab untuk masuk surga. Kalau enggak ada itu enggak bisa masuk surga. Maka ketika Mu'adz bertanya kepada Nabi, Rasulullah SAW mengatakan, laqad sa'alta an 'azimin. Sungguhnya engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang sangat agung. Ya benar, masuk surga dan terbebaskan dari neraka jahanam itu perkara yang agung. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya.
kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, maka dialah yang menang. Dialah yang menang, dialah yang faiz, pemenangnya, dialah yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Nah, barang siapa yang di dunia sukses namun di akhirat tidak sukses, maka dia telah binasa ya. Dia telah merugi dengan serugi-ruginya. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang merugi adalah merugi di akhirat. Orang yang sukses adalah sukses di akhirat. Bisa jadi seorang di dunia tidak sukses, dilihat orang mungkin direndahkan, dihinakan, tapi ternyata di akhirat dia sukses. Yang terbaik itu seorang sukses dunia dan akhirat. Tetapi yang menjadi patokan seorang adalah bagaimana dia bisa sukses di akhirat. Masuk surga adalah cita-cita semua orang. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Wa ja'alni mi warathati jannatin na'im." Ya Allah, jadikanlah aku pewaris surga. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku mohon surga kepada Engkau. Wa a'udzubika minan nar, aku berlindung dari neraka jahanam. Dan itu permohonan para sahabat. Dan Nabi menyuruh kita, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Ini perkara besar yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal. Agar selamat masuk surga, agar selamat dari neraka dan bisa berhasil masuk surga, maka Allah utus para rasul untuk menjelaskan. Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan kitab-kitab suci untuk menjelaskan akan hal ini. Allah memunculkan para da'i untuk mengingatkan hal ini. Jadi yang ditanyakan oleh Mu'adz adalah perkara besar. Cita-cita kita semua, bukan cita-cita aja, cita-cita para nabi. Para nabi, ya. Maka Nabi mengatakan, wa innahu la yasirun ala man yasarahullah, dan perkara ini mudah. Masuk surga selamat dari neraka itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya perkara masuk surga taufik dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah kasih hidayah kepada seorang, mudah bagi dia untuk melakukan amalan-amalan soleh, tidak berat sama sekali. Dia salat malam mudah, dia bersedekah sampai juta-juta, miliar-miliar mudah bagi dia, ringan bagi dia. Dia tidak berat. Dia melangkahkan kaki ke masjid mudah ya. Dia berbakti kepada orang tua mudah, dia ambil Al-Quran baca dengan mudahnya. Ya, tatkala dimudahkan oleh Allah semuanya mudah. Makanya di antara doa Nabi SAW, wahdini wa yassiril hudali. Kata Nabi, ya Allah berilah petunjuk kepadaku, wahdini, berilah petunjuk kepadaku, wa yassiril hudali, dan mudahkanlah petunjuk bagiku. Rasulullah SAW minta kemudahan agar dimudahkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang berusaha untuk meminta hidayah. Allah as'alukal huda wa tuqa, ya Allah kami mohon kepada Engkau hidayah. Karena kalau sudah dapat hidayah, mudah kita melakukan amalan-amalan kebajikan. Ya. Dulu waktu kita belum mengenal hidayah, kita lihat orang kok bisa dia begitu ya. Kok kita lihatnya kayaknya sulit. Tetapi ketika Allah mudahkan kita, ternyata bisa. Ternyata bisa. Melihat orang dulu, Masya Allah dia bisa sedekah sekian banyak, kok aneh ya, luar biasa dia. Kenapa? Karena kita belum dapat hidayah tentang itu. Ketika Allah kasih kita hidayah, ternyata oh ya bisa, kita bisa melakukan. Yang penting Allah kasih hidayah. Kalau sudah kasih hidayah, makanya banyak minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdini wa yassiril hudali, ya Allah berilah petunjuk kepadaku dan mudahkanlah petunjuk untukku. Tapi bagi orang yang tidak dapat hidayah sulit. Suruh berbakti sama orang tua berat, suruh sholat malam setengah mampu, setengah mati, pergi ke masjid kakinya sangat berat, ya, semuanya terasa berat bagi dia. Baca Quran berat, ya, satu lembar sudah tiba-tiba ngantuk, ya. Kalau baca medsos, masya Allah berjam-jam kuat, ya belum dapat hidayah. Maka Nabi mengatakan apa yang harus dilakukan agar mudah masuk surga? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan kau tidak berbuat syirik sama sekali. Ini paling pertama. Ini adalah asal landasan dari segala amal soleh. Beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin kita meninggalkan segala bentuk kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil. Kenalilah syirik kecil dengan segala bentuknya dan tinggalkanlah. Kenalilah syirik besar dengan segala bentuknya dan tinggalkanlah. Ya, buku yang paling afdal dalam hal ini adalah buku yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang berjudul Kitabut Tauhid. Di mana buku ini menjelaskan tentang syirik secara detail. Menjelaskan tauhid dan syirik secara detail ya. Karena betapa banyak orang mengatakan saya tidak mau syirik, tapi dia tidak tahu jenis-jenis kesyirikan. Bagaimana dia mau menghindar sesuatu yang dia tidak pahami.
Kalau Anda ingin menghindar segala kesyirikan, kenalilah bentuk-bentuk kesyirikan tersebut. Apa kata seorang penyair? Araftu syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi. Man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan untuk menjauhinya. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan, hanya kenal kebaikan, tidak kenal keburukan, dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Makanya di antara manhaj yang benar, manhaj Al-Quran, manhaj Nabi SAW, ketika Allah menjelaskan kebaikan, Allah juga menjelaskan keburukan. Ya. Allah menjelaskan keburukan. Ya. Kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Kata Allah walitastabina sabilul mujrimin, agar jelas jalan orang-orang yang tersesat. Allah jelaskan agar kita tidak mengikutinya. Oleh karenanya, kalau ingin bisa beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik sama sekali, belajar apa itu tauhid, apa itu macam-macam kesyirikan dengan detail. Semakin detail kita semakin mudah menghindari kesyirikan dengan berbagai macam modelnya. Baik, setelah itu Nabi berkata wa tuqimus shalah, dirikanlah salat. Wa tu'ti zakat, tunaikan zakat, ya. Wa tasumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa tahujjul bait, dan berhaji. Nabi menyebutkan rukun Islam. Rukun Islam, syahadatain, salat, zakat, puasa, dan haji. Ini yang paling utama kalau orang ingin masuk surga, dia perbaiki bangunan 5 pondasi ini, disebut rukun Islam. Sebagaimana pernah kita bahas pada Arba'in Nawawiyah, kalau tidak salah hadis kedua atau hadis ketiga, di mana Rasulullah SAW mengatakan bunyal Islam ala khams, bahwasanya Islam itu bangunnya dibangun di atas 5 pondasi. Itu 5 rukun Islam. Nah, seorang berusaha bertemu dengan Allah dengan membawa bangunan Islamnya yang kokoh. Ya. Caranya bagaimana? Dia kuatkan pondasinya sehingga pondasi rumahnya kuat. Kalau pondasi rumahnya kuat, untuk dihiasi lebih mudah. Bagaimana menghiasi bangunan Islamnya dengan beramal amalan-amalan sunnah? Tetapi yang pertama paling penting adalah pondasi rumah Islamnya, ya, pondasi Islamnya dengan menjalankan rukun Islam dengan sebaik-baiknya. Perhatian tentang syahadatain, kemudian serius ketika salat 5 waktu, bayar zakat perhatian, ya. Benar-benar dia perhatikan, puasa Ramadan dia perhatikan, dan dia berhaji. Kalau dia sudah menjalankan 5 perkara ini, tinggal dia perindah rumahnya ya, dengan perkara-perkara sunnah. Makanya setelah Rasulullah menyebutkan rukun Islam, Rasulullah SAW kemudian berkata, ala adulluka ala abwabil khairi, maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang pintu-pintu kebaikan. Itu pintu-pintu kebaikan yang dibuka akan mengantarkan kepada surga. Ini yang lebih sempurna setelah menjalankan 5 rukun Islam dengan baik, 5 rukun Islam dengan baik. Rasulullah SAW berkata, as-saumu junnatun, puasa adalah perisai. Di antara pintu-pintu kebaikan adalah puasa, pintu masuk surga. As-saumu junnah. Para ulama sebenarnya mengatakan inilah puasa sunnah. Ya, puasa Ramadan sudah jelas. Ya, Rasulullah tekankan tentang puasa sunnah. Puasa adalah junnah. Junnah artinya perisai. Perisai fungsinya apa? Adalah melindungi seorang dari keburukan. As-saumu junnah. Dan puasa ini dia menghalangi seorang dari keburukan di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat jelas menghalangi seorang dari neraka jahanam. Seorang yang sering berpuasa akan menghalangi dari neraka jahanam. Dan di dunia, orang yang sering berpuasa sunnah akan mudah terhalangi dari maksiat. Kalau ada seorang sulit meninggalkan maksiat, di antara salah satunya adalah dengan banyak berpuasa sunnah. Ya, banyak, karena Rasulullah mengatakan as-saumu junnah, puasa adalah perisai, menghalangi dari maksiat. Bagaimana dia menghalangi, menahan hawa nafsunya, dia menahan rasa laparnya, rasa dahaganya, dia menahan lisannya, jaga puasanya, dan dia tahu argo pahala sedang berjalan, maka ketika dia sadar argo pahala sedang berjalan dari ba'da subuh sampai terbenam matahari, maka dia akan berusaha menjaga dirinya dari segala bentuk kemaksiatan. Maka puasa itu kalau dihayati, maka akan bisa menghalangi seorang dari kemaksiatan. Maka disebut dengan junnah. Junnah yaitu menghalangi dia dari kemaksiatan di dunia, dan di akhirat menghalangi dari neraka jahanam. Ini obat mujarab, ya. Obat mujarab. Kalau sebagian orang, Ustaz, susah sekali saya meninggalkan maksiat. Puasa sunnah, perbanyak puasa sunnah. Karena puasa akan menjadi perisai menghalangi engkau dari terjerumus dalam kemaksiatan. Maka seorang berusaha melakukan puasa-puasa sunnah, ya, paling terbaik adalah puasa Daud, puasa sehari berbuka. Kalau tidak mampu, sehari berpuasa 2 hari berbuka, ya. Sehari berpuasa 2 hari berbuka. Kalau tidak mampu lagi, puasa Senin Kemis, paling tidak sebulan 8 hari dia puasa. Kalau tidak mampu lagi, puasa 3 hari
sebulan. 3 hari dalam sebulan. Hari apa saja enggak ada masalah. Yang terbaik adalah Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 Hijriyah. Kalau tidak mampu, hari apa saja enggak ada masalah. Yang penting dalam sebulan dia puasa 3 hari. Dengan demikian dia akan dianggap puasa dahar, ya, karena seorang yang berpuasa sehari dianggap puasa 10 hari, pahala berlipat ganda 10 kali lipat. Maka perhatian tentang puasa, karena puasa adalah junnah, perisai. Kemudian di antara amal soleh yang merupakan pintu kebaikan menuju surga, was-sadaqah, sedekah. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sungguhnya sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa sebagaimana api dipadamkan oleh air. Rasulullah mengibaratkan dosa adalah sesuatu yang panas, yang membakar. Dipadamkan dengan apa? Dengan air. Air tersebutlah sedekah. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu sebab utama untuk menghalangi seorang dari neraka jahanam, bisa memadamkan api dosa-dosanya adalah sedekah. Sebab utama. Makanya ingat ketika Nabi SAW menasihati para ibu-ibu ketika sholat Id. Setelah Rasulullah SAW berkhutbah, Rasulullah SAW berjalan menuju kepada barisan wanita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Ya ma'syaran nisa tasaddaqna, fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Karena sungguhnya kalian banyak menghuni neraka jahanam. Ada yang bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, li'anna kunna takfurnal ashir, karena kalian suka tidak berterima kasih kepada suami. Ini menyebabkan kalian mudah terjerumus dalam neraka. Nah, cara agar mereka tidak terjerumus dalam neraka, caranya dengan banyak bersedekah. Terutama ibu-ibu yang suka ngangkat suara di hadapan suami. Suka suara di hadapan suami, suka ngomel-ngomelin suami, lupa dengan kebaikan suami, ya. Maka di antara cara yang membuat ibu mudah selamat adalah dengan banyak bersedekah, ya. Bukan dengan habisin duit beli tas baru, HP baru, sepatu baru, ya. Tidak, banyak bersedekah. Maka ketika setelah Nabi menasihati para sahabiat, maka Bilal membentangkan kainnya, maka mereka melemparkan antingnya, gelangnya di hari tersebut. Karena ini paling mudah menyelamatkan orang dari neraka jahanam. Nabi mengatakan, shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu meredamkan maksiat. Siapa di antara kita yang luput dari dosa? Semua kita tidak ada yang lepas dari dosa. Maka di antaranya banyak sedekah. Sedekah. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan banyak. Sedekah. Dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada anak-anak, dosa kepada orang tua. Banyak dengan bersedekah. Rasulullah mengatakan seperti air yang memadamkan api. Ya kalau air ditumpahkan ke api, hilang api tersebut. Mati enggak? Mati. Mati. Api tersebut padam. Ya. Sama dosa-dosa kalau kita siram dengan sedekah, hilang. Hilang. Ini kata Nabi SAW. Kemudian di antara pintu kebaikan kata Nabi SAW, selain puasa sunnah, selain sedekah, ini sedekah sunnah bukan zakat. Zakat sudah tadi kita dibahas awal. Ini setelah kita bicara orang yang sudah mengerjakan rukun Islam. Syahadatain oke, salat sudah dikerjakan 5 waktu, zakat sudah dia bayar, puasa Ramadan sudah, haji, sekarang dia perhatian yang sunnah-sunnah, puasa sunnah. Kemudian sedekah sunnah, ya. Kemudian di antaranya adalah salatul rajuli fi jawfil lail, ya. Salatnya seorang di malam hari, salat malam. Allah mengisyaratkan tentang sedekah, bahwasanya sedekah menghapuskan dosa-dosa, terutama sedekah yang dikerjakan dengan sedekatus sir, sedekah diam-diam. Allah mengatakan in tubudus shadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian menampakkan sedekah, kalian bersedekah, kalian tampakkan itu baik. Tapi kata Allah wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah kalian, kalian berikan langsung kepada orang-orang miskin, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Dan sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kalian. Sedekah bisa menghapuskan dosa-dosa kalian. Jadi semangat bersedekah. Mumpung masih ada umur. Uang datang dan pergi. Kita keluarin, kita bisa nyari lagi. Kita keluarin bisa, tapi kalau umur sudah lepas nggak bisa balik lagi. Ya, nggak bisa balik lagi. Maka duit datang dan pergi, yakin ikhwan dan akhwat, duit datang pergi. Kita lepasin nanti datang lagi. Kita lepasin datang lagi. Ya. Kalau kita sedekah tidak akan mengurangi duit kita. Kata Nabi SAW, "Mana qasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Ini kita harus yakin. Nabi yang bilang gitu, masa enggak percaya? Kita percaya. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya bani Adam, anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan ganti. Aku akan berinfak untukmu, ya. Jangan khawatir. Ini perlu keimanan dan perlu latihan. Perlu latihan. Rasa pelit itu harus dilawan dengan latihan bersedekah.
Taib, di antara yang bisa menghapuskan dosa-dosa salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatul rajuli fi jawfil lail." Salat seorang di malam hari, ya, di malam hari. Jauf maksudnya di penghujung di tengah malam. Ada yang mengatakan maksudnya lewat tengah malam yang kedua, ada yang mengatakan sepertiga malam yang terakhir. Kan dalam sebagian riwayat salatul rajul fi jawfil lailil akhir. Di dalamnya malam yang paling terakhir, yaitu sepertiga malam. Itu kira-kira kalau kita sekarang kira-kira mulai 1:30 sampai subuh. Itulah waktu nuzul ilahi. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya. Hal min da'in fa'utiya su'lah. Adakah yang mohon akan aku kabulkan permohonannya? Berdoa akan aku kabulkan doanya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah hambaku yang beristighfar, aku akan ampuni dosa-dosanya. Saatnya kita cari muka. Cari muka ke depan Allah. Kalau kita terbiasa di dunia cari muka sama manusia, cari muka sama teman, cari muka sama pemimpin, sama bos, saatnya cari muka sama Allah, ya. Lawan itu rasa kantuk, berwudu, kemudian menghadap Rabbul Alamin, ya. Yang segala perkara di tangannya. Segala kekayaan, kemudahan di tangannya. Minta kepada Rabbul Alamin. Kata Rasulullah SAW, "Sallu bil lail wan nasu niyam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang sedang tidur. Cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salatul rajuli fi jawfil lail. Salat di malam yang di penghujung, di tengah-tengah malam. Oleh karenanya salat malam adalah salat sunnah yang terbaik. Dalam hadis afdalu salati ba'dal maktubah qiyamul lail. Salat sunnah yang terbaik setelah salat yang terbaik setelah salat fardu adalah qiyamul lail, adalah salat malam. Itu salat yang terbaik, ya. Salat yang terbaik lebih daripada salat-salat sunnah yang lainnya. Yang terbaik adalah salat malam. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum." Hendaknya kalian salat malam. Salat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh di antara kalian. Kalau Anda ingin dimasukkan dalam rombongan orang-orang saleh, salat malam. Kalau Anda merasa saleh tetapi Anda tidak salat malam, perasaannya dipertanyakan, ya. Perasaannya dipertanyakan. Nabi yang mengatakan, "Alaikum bi qiyamil lail," hendaknya kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Sungguhnya itu kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa huwa qurbatun lakum ila rabbikum. Salat malam mendekatkan kalian kepada Rabb kalian. Ya. Kemudian mukaffiratun lisayyi'at, dan salat malam menghapuskan dosa-dosa. Wa manhatun 'anil itsm, dan salat malam menghalangi dari dosa, menghalangi dari dosa. Jadi berusaha punya waktu untuk kita bangun salat malam. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah, "Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Yang artinya mereka orang beriman, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'a, dalam kondisi takut, dalam kondisi berharap. Kalau mereka berdoa ingat neraka, mereka takut. Kalau mereka ingat surga, mereka berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka di siang hari mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, sungguhnya satu jiwa pun tidak tahu pahala yang Allah sembunyikan untuk mereka di akhirat kelak. Min qurrati ayun, tapi pahala tersebut akan menyenangkan hati mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amal perbuatan mereka. Kata sebagian ulama, ini adalah al-jaza' binjisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Sebagaimana seorang di malam hari salat malam, dia sembunyikan, tidak ada yang tahu. Dia tidak share di statusnya lagi salat malam, atau dia tidak share, alhamdulillah tadi malam saya salat malam, enggak ada yang tahu. Dia salat malam sendiri, enggak ada yang tahu. Dia sembunyikan amal dia daripada manusia, Allah akan berikan dia amalan yang Allah sembunyikan juga. Dan kalau sesembunyikan berarti amalan pahala luar biasa. Tapi Allah sudah bilang min qurrati a'yun, bahwasanya ganjaran yang Allah sembunyikan untuk dia karena dia menyembunyikan amal dari orang lain, ini ganjaran tersebut akan menyenangkan pandangannya, akan menyejukkan pandangannya, akan menyenangkan hatinya. Pahalanya sangat besar. Kemudian Nabi SAW melanjutkan setelah menyebutkan puasa sunnah, kemudian sedekah, kemudian salat malam, ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanabihi." Maukah aku kabarkan kepada engkau tentang 3 perkara wahai Muadz, tentang kepala urusan ini, kemudian tentang tiangnya dan puncaknya? Qultu bala ya Rasulullah. Maka Muadz berkata, "Tentu ya Rasulullah."
Apakah perkara tersebut? Kata Nabi SAW, Ra'sul amri al-Islam. Kepala dari segala urusan Islam, itu jaga Islam. Ya. Ridho dengan Islam, bangga dengan Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Muhammad sebagai nabiku. Islam sebagai agamaku. Tidak malu-malu kita beragama Islam. Pede dengan Islam. Ya. Mulia dengan Islam. Yakin Islam agama yang terbaik. Ya, Islam adalah satu-satunya agama mengantar kepada surga. Ya, bukan cemen di hadapan agama yang lain. Bukan malu-malu mengatakan diri Islam sehingga harus menyamakan Islam dengan agama lain. Tidak. Penting adalah Islam bagaimana, ya. Ya, merasa mulia dengan apa? Dengan Islam. Syariat yang mulia, syariat yang komprehensif, mengatur segalanya. Detail, tidak ada syariat seperti Islam. Segala urusan sudah diatur dan semua hukumnya kalau diteliti semuanya terindah, terbaik. Hukum apapun antara suami dengan istri, antara majikan dengan anak buah, antara seorang dengan tetangganya, antara rakyat dengan pemimpin, antara pemimpin dengan rakyat, semua syariat mana yang detail seperti ini? Ya, detail antara seorang dengan hambanya, antara seorang dengan anaknya, ya, lengkap antara seorang dengan musuhnya. Bangga. Paling pertama jaga Islammu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan kau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Jangan ragu-ragu dengan Islam. Di antara bentuk keraguan terhadap Islam, jangan-jangan agama lain sama dengan Islam. Jangan-jangan agama lain juga bisa mengantarkan kepada surga, bukan cuma Islam. Tidak, kita bilang hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Yang Allah ridho cuma apa? Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Nabi SAW mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa la yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Tidak seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, Yahudi maupun Nasrani sudah dengar tentang aku. Dia tidak beriman, dia mati dalam kondisi tidak beriman kepada yang aku bawa kecuali penghuni neraka jahanam. Jaga Islam. Ra'sul amri al-Islam. Segala urusan Islam. Wa amuduhu salat. Dan di antara hal untuk menjaga Islam adalah dengan salat, karena tiang daripada Islam adalah salat. Kita kalau ada kemah di tengah ada tiang. Kalau tiangnya kita lepas, kemahnya jatuh. Itu namanya amud, tiang. Sehingga para ulama khilaf bagaimana hukum orang meninggalkan salat, tidak mau salat. Maka ini maksudnya meninggalkan salat, dia yakin salat wajib cuma dia malas. Kalau meninggalkan salat, merasa salat tidak wajib lagi karena dia sudah sampai hakikat, maka ini kafir jelas. Sebenarnya orang saya tidak perlu salat lagi. Kenapa saya sudah mencapai derajat hakikat? Ini orang ini bukan orang Islam. Berarti dia ingin keluar dari agama Muhammad. Rasulullah SAW aja sampai pingsan-pingsan tanpa salat, kemudian dia mengatakan saya tidak perlu, saya sudah mencapai hakikat. Nah, Muhammad sampai hakikat enggak? Abu Bakar, Umar sampai hakikat enggak? Mereka sudah sampai hakikat dan mereka tetap salat. Kamu sampai hakikat tidak mau salat, atau kamu sampai hakikat Muhammad tidak sampai hakikat, bisa jadi. Ya. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, para sahabat, mereka sudah sampai di penghujung hakikat, benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tetap apa? Salat. Kalau orang meninggalkan salat karena merasa salat tidak wajib, maka ini kafir. Yang jadi khilaf di kalangan para ulama, bagaimana kalau dia meninggalkan salat, dia merasa salat wajib cuma dia malas? Maka ada perincian. Ada yang mengatakan tidak sampai kafir, dan ini mazhab Syafi'i misalnya, ya dosa besar tapi tidak sampai kafir. Dan mazhab Ahmad bin Hanbal bahwasanya kafir. Itu ada perincian lagi, meninggalkan sekali atau berapa kali baru kafir. Pendapat yang dirojikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau seorang sudah tidak salat sama sekali, tidak salat 5 waktu, tidak salat Jumat, tidak salat Idul Fitri, tidak salat Idul Adha, maka ini kafir. Maka ini kafir, ya, karena hadis-hadis banyak menunjukkan akan hal tersebut. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus salat faman taraka faqad kafar. Yang menjadi perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Orang munafik maksudnya. Barang siapa yang meninggalkan salat maka telah kafir. Man tarakaha faqad kafar. Ya. Barang siapa meninggalkan salat maka telah kafir. Maksudnya meninggalkan salat secara mutlak, maka sungguh dia bukan orang Islam. Apalagi Nabi mengatakan amuduhu. Tiang agama adalah salat. Kalau tiang jatuh, agama jatuh. Wa dzirwatu sanamihil jihad, dan puncak daripada Islam adalah jihad. Sanam maksudnya punuk unta. Sanam adalah punuk unta. Dzirwah itu ujung daripada sanam. Ujung dari punuk unta. Maka Rasulullah mengibaratkan jihad dengan punuk unta. Punuk unta kan dari punggung yang paling tinggi adalah punuknya. Artinya apa? Jihad adalah ibadah yang berat. Bagaimana seorang mengorbankan jiwa, raga dan hartanya. Seorang paling cinta dengan jiwanya. Seorang rela berkorban, bayar uang sebanyak-banyak, yang penting dia sehat. Kalau ada duit, dia operasi, bayar berapapun, dia penting dia sehat. Karena dia tahu nyawanya mahal.
tetapi kemudian dia jual nyawanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seruan jihad yang syar'i, maka seorang hendaknya menyambutnya, ya. Ini perlu perjuangan, ya, perlu keyakinan. Ini sangat berat. Makanya dikatakan oleh Nabi lah puncak daripada keislaman, puncak daripada bukan jihad-jihad yang tidak syar'i, bukan jihad-jihadatan, bukan ngebom sana ngebom sini enggak karu-karuan, ya. Hanya mencemarkan Islam, tidak, maksudnya jihad yang syar'i. Kalau jihad tersebut syar'i, benar-benar disyariatkan, maka ini adalah puncak daripada Islam, sehingga Nabi menyamakan seperti puncak daripada punuk onta. Setelah Rasulullah menyebutkan berbagai macam ibadah, ya, mulai dari awal tadi puasa, kemudian sedekah, kemudian sholat malam, kemudian sholat, ya, menjaga Islam, kemudian jihad. Rasulullah tutup dengan berkata, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli." Ya Muadz, maukah aku kabarkan kepada engkau tentang suatu perkara kunci dari semua ini? Ya, milak itu maksudnya ihkam bihi, yaitu dengan itu menjadi dia bisa kokoh menjalankannya. Apa yang buat engkau bisa kokoh mendapati itu semua? Kuncinya apa? Supaya kau bisa rukun Islam baik, kau bisa sholat malam, bisa sedekah, bisa jihad, bisa semuanya. Apa kuncinya? Maukah kau aku kabarkan kepada engkau? Kata Muadz, "Bala ya Rasulullah, tentu kabarkanlah kepadaku." Fa akhadha bi lisan, Rasulullah pegang lisannya. Ya. Rasulullah praktek di hadapan Muadz. Rasulullah pegang, Rasulullah berkata, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan ini lisan, tahan. Ini sumber masalah. Muadz ketika mendengar hal tersebut, kok perkara semua itu dikaitkan dengan lisan? Dan itu benar, ya. Rasulullah SAW mengatakan, "La yastaqima imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Tidak akan lurus iman seorang sampai lurus hatinya, dan tidak akan lurus hati sampai lurus lisannya. Lisan ini barometer. Kalau dia bisa jaga lisan, berarti insya Allah yang lain mudah. Rasulullah mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza," pegang ini, tahan itu lisanmu. Muadz heran, dia berkata, "Qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah kita akan diadab gara-gara ucapan kita? Ucapan orang menyangka yang buat diazab itu karena perbuatan tangan, perbuatan kemaluan, ya, mencuri, merampok, apa ndak. Lisan, ngomongan ini bahaya. Ngomongan ini bahaya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Thaqilatka ummuka ya Muadz." Ibumu kehilangan engkau. Ini suatu ibarat, maksudnya agar Muadz perhatian. Ya, kalau zahirnya itu ibumu kehilangan, artinya mati engkau wahai Muadz. Ya, tapi ini bukan maknanya kita ambil secara zahirnya. Ini banyak ungkapan-ungkapan Arab seperti itu. Makna zahirnya seakan-akan buruk, tapi maksudnya itu adalah ungkapan untuk perhatian atau untuk takjub. Misalnya orang Arab mengatakan qatalahullah, ketika dia lihat seorang yang menakjubkan, dia mengatakan qatalahullah. Artinya semoga Allah memerangi engkau, padahal maksudnya luar biasa kamu. Tapi dia ungkapinnya orang Arab qatalahullah. Seperti kita lihat orang hebat, oh gila itu orang. Bukan berarti kita bilang dia gila, tapi itu ungkapan bahwasanya ini orang hebat. Dan dalam bahasa Arab ada ungkapan seperti itu, bukan ditafsirkan dengan maknanya, tapi ini maksudnya perhatikanlah wahai Muadz. Thaqilatka ummuka, ibumu kehilanganmu. Ya, artinya kamu mati, makanya ibumu kehilanganmu. Tapi maksudnya bukan Nabi mendoakan dia mati, tapi perhatikan hal ini wahai Muadz, jangan kau lalai bahwasanya lisan itu benar-benar berpengaruh dalam segala hal. Karena Muadz bertanya, "A inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih?" Apa kita akan disiksa gara-gara lisan? Maka Rasulullah berkata, "Wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhim." Tidakkah perkara yang membuat orang terjerumus di atas wajah-wajah mereka di neraka? Digeret di atas wajah-wajah mereka. Au ala manakhirihim, atau digeret di atas hidung-hidung mereka. Illa hasaidu alsinatihim, kecuali akibat panen daripada lisan mereka. Hasaid maksudnya panen. Kita di dunia ini kita menanam dengan lisan, menanam kebaikan, menanam keburukan, nanti panennya di akhirat. Panennya di akhirat. Dan di sini Rasulullah menyebutkan tentang wajah, karena pada hari kiamat kelak wajah ini pusat siksaan. Ya, orang-orang kafir berjalan dengan wajahnya. Afama yamshi mukibban ala wajhi, apakah orang yang berjalan terbalik di atas wajahnya? Orang kafir jalan di atas wajahnya. Tadi kita orang disiksa digeret di atas wajahnya. Api neraka dihantamkan di wajah mereka. Ya. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Wajah mereka dihantam oleh api, ya. Ya, kalau dipanggang di sate, wajahnya di sate di luar gampangannya. Jadi memang wajah ini yang merupakan areal yang sangat sensitif, dan dia juga sangat mulia di dunia, maka itu bahan kehinaan di akhirat untuk jadi tempat siksaan. Makanya digeret di wajah, digeret di hidung. Nabi mengatakan yang membuat
orang-orang digeret di neraka jahanam di atas hidung mereka, di atas wajah mereka, tidak lain karena lisan mereka. Ini perkara yang berbahaya terutama di zaman sekarang. Lisan, orang-orang asal ngomong, asal nulis, asal komentar, ya, hukum tulisan sama dengan hukum lisan. Kita harus ekstra hati-hati di zaman sekarang, zaman keterbukaan. Seorang bebas berucap, seorang bebas berkata, seorang bebas komentar, dan yang menakjubkan, yang paling mudah dikomentar adalah masalah agama. Kalau masalah dunia, tidak semua orang komentar, orang takut ngomong. Seorang orang jalanan mau ngomong masalah fisika, kimia, dia tahu diri, dia tidak mungkin ngomong. Tapi kalau bicara agama, dia berani ngomong. Dia berani ngomong, ya. Ya. Makanya sering bilang, kalau misalnya ada orang dokter mau operasi, kemudian saya misalnya, saya Firanda, sudah belajar di Madinah sampai gelar doktor. Kemudian saya masuk ruang operasi, saya bilang, "Dok, saya mau ikut operasi, boleh enggak?" Dokternya bilang, "Ustaz ngawur, ini bukan bidang Ustaz. Ustaz, saya ngerti saya bisa ikut operasi." Ya enggak bisa. Enggak bisa. Pasti dokternya pasti marah, ya. Karena meskipun saya mungkin dokter dalam bidang agama, tidak ada kaitannya dengan masalah operasi. Tetapi kalau orang lain, bidang lain, ngomong agama berani semua. Semua, mau dia fisikawan, mau dia biologi, mau dia kedokteran, mau dia medis, mau dia tukang kayu, mau dia tukang becak, mau dia, semua ngomong agama berani. Ini perkara yang seorang harus lebih waspada. Padahal ngomongin tentang kesehatan orang masih lebih ringan dibandingkan ngomong tentang agama Allah. Betapa sering dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang dosa besar, wa anta qulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kau berbicara tentang Allah yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Ya. Seorang yang berfatwa, yang ngomong tentang agama, dia seakan-akan al-muwaqqi'an rabbil alamin. Dia seakan tanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Seorang waspada. Seorang waspada. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengabarkan tentang inna rajula la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifan. Sungguh seorang mengucapkan satu kalimat, ya, yang membuat kemurkaan Allah. La yulqi laha balan, dia tidak peduli, asal ngomong aja. Dia tidak peduli, maka akhirnya Allah membuat dia masuk dalam neraka jahanam gara-gara omongan. Betapa banyak orang masuk neraka gara-gara ini. Nabi yang bilang, wahal yakubun nas, akan-akan sebab utama orang masuk neraka ini gara-gara omongan. Makanya ketika Mu'adz bertanya, "A inna la mu'akhadzuna min takalam bih?" Ya Rasulullah, apa kita akan diadab gara-gara lisan kita? Nabi Mu'adz, bukankah orang-orang terjerumus dalam neraka gara-gara lisan? Wahai Mu'adz, lisan ini berbahaya. Lisan, tulisan, komentar, status, ini semua adalah ungkapan dari lisan. Maka seorang hendaknya waspada. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah pegang lisannya. Kemudian Umar masuk, Umar berkata, "Mah, apa ini Abu Bakar? Kenapa pegang lisanmu?" Abu Bakar radhiyallahu anhu yang manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pegang lisan, dia berkata, "Hadzal ladzi awradanil mawarid." Ini yang buat saya terjerumus dalam banyak kesalahan. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah disampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang beriman kepada hari akhir, Allah dan hari akhirat, ngomong baik atau diam. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Qul khairan aw uskut." Ya. Ansyar, ya. Ucapkan yang baik. Kalau enggak ada keburukan hendaknya kau diam. Wa illa satandam. Kalau kau tidak begitu kau akan menyesal pada hari kiamat. Ucapan-ucapan ini, tulisan-tulisan, komentar-komentar akan mendatangkan banyak penyesalan pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwasanya seorang kalau dia mengontrol lisannya, tidak asal ceplas-ceplos, biasanya akan nampak pada kepribadian dia. Orang yang suka ceplas-ceplos, asal ngomong, asal jawab, asal komentar, biasanya kepribadian ini kelihatan. Kelihatan, ya. Amalannya, amalan hatinya, ibadahnya, ya, akan kelihatan. Tapi kalau dia waspada dengan lisannya, dengan tulisannya, insya Allah akan sebagai indikator yang kuat bahwasanya dia perhatian terhadap ibadah yang dia lakukan. Ini para dokter yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang cukup panjang tadi yang menganjurkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwasanya mau surga itu harus ada amal soleh. Bukan dengan tamanni, bukan dengan angan-angan, bukan dengan mimpi, ya. Harus ada praktek dan semuanya perlu perjuangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan huffatil jannatu bil makarih. Sungguhnya surga ditutupi dengan perkara yang dibenci. Siapa yang mudah salat malam? Salat malam lagi enak-enaknya tidur bangun. Alarm bunyi. Kemudian pergi ke toilet sambil miring-miring saking ngantuknya. Kemudian cuci muka, kemudian salat malam. Cari muka di depan Allah. Berat. Siapa yang mau sedekah? Lagi orang susah.
Kita lagi pingin ini, pingin beli ini, pingin beli, ada yang keluarga minta. Waduh, siapa yang tidak cinta sama harta? Cari setengah mati. Harus lawan hawa nafsu kasih. Puasa. Aduh, lagi puasa makan enak. Waduh, sabar. Akhirnya kita mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya perlu perjuangan ya. Ya, dan bersusah-susah dahulu ya, bersenang-senang kemudian ya. Ya, maka seorang logis ada aturan dalam Islam, ada sunnatullah, ingin masuk surga harus ada amal soleh. Amal soleh butuh perjuangan. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda. Allahumma hdina wa yassiril huda lana. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami dan mudahkan hidayah kepada kami. Demikian Allah alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Sebelum lanjut, kamu izin sempat tadi yang saya lihat sekarang umat itu tuh narasi yang tadi ya, Ustaz ya. Yang mana? Ah ya. Sakilat ke umat itu tuh yang artinya jaga ibumu kehilanganmu tadi yang disampaikan tadi. Iya, ibumu kehilangan maksudnya kamu mati. Ibumu kehilangan berarti kamu mati. Artinya seakan-akan mampus kau wahai Mu'adz. Kalau secara narasi tekstual, tapi tidak boleh kita artikan dengan tekstual. Jadi itu salah satu ungkapan bahasa Arab. Seperti mereka saya tadi katakan ketika melihat seorang kagum mainnya hebat, qatalahullah. Mampus apa, semoga Allah memeranginya, semoga Allah membunuhnya, padahal maksudnya kagum. Ya seperti kalau saya bilang bahasa kita, gila lu, bukan kita bilang kamu gila, tapi kamu saking hebatnya kita bilang kamu apa? Gila. Itu contoh ungkapan tidak boleh diartikan dengan letter like. Artinya kayak majasi perbola ya, Ustaz ya. Ya. Jadi keutamaan kita menjaga lisan itu bisa sampai ekstrem itu istilahnya ya, Ustaz ya. Ya. Jadi kalau kita nggak diskusi sama Ustaz, itu sama Ustaz kita baca bukunya doang, baca kitabnya aja, ini bakal sesat nih karena pemahamannya jadi salah. Okay. Hari ini kita ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama dari Bulana. Ustaz, tadi sempat ada disampaikan adalah istri yang berdosa karena tidak mensyukuri nikmat dari suami. Pertanyaan beliau dari Bulana ini adalah batasan pemahaman bahwa istri berdosa karena tidak mensyukuri suami. Dalam hal ini kasusnya suami tidak bekerja, sering maksiat, sulit diingatkan untuk belajar agama. Apakah kita masih harus mengikutinya? Ustaz. Aturannya kalau kita bicara aturan adalah kapan suami ditaati jika dia memenuhi kewajiban dia sebagai seorang suami. Di antaranya dia memberi nafkah. Jadi dia beri nafkah. Ya. Kalau dia tidak memberi nafkah maka sebenarnya tidak harus taat karena nafkah itulah yang membuat wanita taat di rumah, melayaninya. Itu di antaranya yang membuat dia harus taat kepada suami. Jika suami ternyata tidak mau bekerja, bahkan maksiat, ya saya bilang tidak usah pun kita tidak taat cari perkara, enggak, kita perbaikilah suami kita ya. Terutama bisa jadi suami kita lagi jatuh di musim pandemi. Mungkin sebelumnya dia baik, dia bekerja, tapi ketika musim pandemi bisa jadi ada kondisi yang membuat dia kemudian stres, kemudian mungkin berhenti dari pekerjaan sehingga dia alihkan pada hiburan yang saatnya kita berperan, kita ingat kebaikan-kebaikan suami yang lama. Saatnya kita ambil dirinya, kita pegang tangannya untuk kita arahkan kepada yang baik. Tapi kalau kita bicara secara hukum, jika ada seorang suami laki-laki menikah perempuan, dia tidak pernah nafkahi, tidak wajib taat suami istri ini. Tidak wajib taat, tapi bukan berarti dia boleh maksiat, enggak, dia tidak taat. Misalnya bilang, kamu jangan ke rumah ibu, dia boleh ke rumah ibu. Kamu enggak kasih saya makan gimana? Misalnya ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada baiknya kasusnya dibuka secara spesifik dan iya, benar. Benar nggak, satu yang saya dapatkan dari guru saya adalah pada saat Anda ada masalah dengan keluarga, diskusinya dengan asatidz, bukan bertanya kepada teman, karena logikanya kan salah, Ustaz. Tergantung temannya. Kalau temannya baik, kalau teman wah udah kebetulan yang ini wah minta cerai. Kalau saya diskusi kamu saya minta cerai. Kalau saya diskusi kamu saya kawin lagi ya. Coba misalnya laki-laki curhat sama teman laki-lakinya. Waduh istri saya kawin lagi aja. Misalnya kan. Solusi terbaik tergantung temannya, makanya lihat temannya. Kalau temannya bertakwa kepada Allah, meskipun dia bukan ustadz, bisa saja dia kasih apa solusi. Karena terkadang bertemu ustadz juga tidak mudah. Tapi kalau bisa langsung ketemu ahli ilmu itu lebih baik ya. Allah alam bisawab. Ini juga artinya makna tersembunyi dari jaga lisan itu, Ustaz. Ya. Terkait dengan sedekah, tadi salah satu dalam 20 ada dari 18 faedah tadi yang disampaikan tentang sedekah sembunyi-sembunyi. Nah ini ada dua pemahaman yang berbenturan, Ustaz. Sedekah sembunyi-sembunyi, tapi akhirnya beliau adalah istri yang bekerja dan punya penghasilan. Apakah boleh untuk bersedekah dengan
dari penghasilan diri sendiri tanpa bilang ke suami. Ini Iya. pertanyaannya kebetulan ada disambung juga dengan OTVO bahwa kalau sedekahnya dikhususkan hari Jumat, bagaimana Ustaz? Adapun mengenai kalau jadi kita dalam Islam harta suami, harta istri. Kalau seorang istri punya harta sendiri dari hasil warisannya misalnya atau hadiah dari keluarganya, maka itu bukan harta suami. Mahar yang dia dapatkan juga harta dia. Tidak boleh suaminya, mana maharnya saya pinjam dong atau saya ambil dong, nggak boleh. Jadi mahar dia itu harta dia. Kalau ada hadiah dari orang tuanya harta dia, warisan juga harta dia. Termasuk kalau dia kerja punya penghasilan, itu harta dia sendiri. Dan dia boleh mengelola sesuka dia ya. Di antaranya dia bersedekah tanpa memberitahu suami. Tapi saya katakan kehidupan rumah tangga suami istri perlu melihat maslahat dan mudarat. Kalau ternyata suami tahu penghasilan dia, misalnya suaminya tahu kerja gajinya tiap hari 5 juta misalnya. Kemudian uangnya selalu habis ya, bisa jadi suami curiga ya. Itu kita tidak ingin rumah tangga kita rusak. Kalau ternyata ada efek samping yang buruk ketika kita menyembunyikan amalan kebajikan kita, tidak mengapa kita cerita. Tapi itu semua kembali kepada maslahat dan mudarat. Kalau bilang hukum asal, hak dia untuk tidak bilang suami. Ini uang saya kok. Saya mau ke sana. Tapi kalau ada potensi timbul kecurigaan, kemudian cekcok di antara suami istri, tidak jadi masalah dia cerita. Ya, tapi ini kembali kepada situasi kondisi rumah tangga. Kalau suami saya cuek, Ustaz, dia tidak pernah nanya. Ya sudah, kalau nggak pernah tanya nggak usah kasih tahu. Santai aja sedekah. Tapi mungkin jarang. Ya, yang penting tidak timbul keributan. Adapun mengkhususkan sedekah hari Jumat, tidak ada dalil khusus bahwasanya sedekah di hari Jumat lebih afdal daripada hari-hari yang lainnya. Ya, tetapi sebagian ulama mengatakan hari yang terbaik hari Jumat, maka tidak mengapa seorang melakukan amal baik di hari Jumat. Tapi kalau dikatakan dalil khusus hari Jumat lebih afdal, saya belum menemukan dalilnya ya. Ya, bahkan ada hari-hari lain yang menunjukkan misalnya hari Senin, hari Kamis Rasulullah ditanya kenapa engkau berpuasa, Rasulullah dia mengatakan saya ingin amal saya diangkat kepada Allah dan saya dalam kondisi berpuasa. Seakan-akan ada isyarat bersedekah hari Senin Kamis. Jadi ini intinya kapan saja silakan. Ada yang sedekah hari Jumat juga boleh, tapi tidak ada dalil khusus. Hanya mengambil dari umum bahwasanya hari Jumat adalah hari yang terbaik min ayamil usbu, di antara 7 hari sepekan yang terbaik hari Jumat, maka seorang ingin bersedekah hari Jumat. Tapi jangan dikatakan ini ada dalil khususnya, enggak ada ya. Sekedar dia berharap saja ya. Kalau saya sih wallahu alam seorang bersedekah kapan saja, terutama ketika ada kebutuhan di depan kita. Ada orang miskin di depan kita, jangan tunggu hari Jumat, kasih aja meskipun hari Selasa. Orang tua lagi perlu meskipun malam Jumat ya kasih aja malam Jumat, enggak perlu harus tunggu hari Jumat ya. Kapan saja dia ada kebutuhan depan kita, segera kita eksekusi dengan bersedekah. Wallahu alam bisawab. Apalagi sekarang lagi pandemi ya, kita nggak tahu umur kapan atau apa. Kalau bisa jangan tunda, ada kesempatan langsung tasawuf. Iya, iya. Saat ada akhir Rafli yang akan bertanya langsung, kalau akhir Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Assalamualaikum. Bertanya, bagaimana menasihati orang tua terutama yang sudah lama futur, dan karena kan kita sebagai anak mau orang tuanya lebih baik lagi gitu kan. Tapi saat sudah dinasihati selalu mengadakan pembicaraan. Jadi bagaimana cara menasihati ini gitu? Baik. Saya rasa paling berat memang menasihati orang tua. Perkara yang sangat sulit ya, paling berat ya, butuh kesabaran. Pertama, berdoa kepada Allah ya. Hati tidak ada yang tahu, yang ngurus hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tunjukkan akhlak yang baik di depan orang tua. Bahwasanya kita bukan anak yang pelit, kita datang ngobrol sama orang tua, pijit kakinya, kasih hadiah, belikan emas kayak belikan apa kayak. Orang tua tentu senang punya anak seperti ini ya. Kalau kita mampu. Di antara paling yang tepat menurut saya wallahu alam bisawab, carikan teman. Artinya kalau dia ada teman ibu-ibu yang sudah ngaji, kenalkan sama orang tua. Sehingga dia punya teman main, maksud saya, teman main yang seleting atau selevel dengan dia. Ya, sehingga kalau kita ngajak ngaji kan enggak, tapi kalau temannya sama-sama nenek-nenek misalnya, ayo Mbah, ayo bareng, dia akan ikut karena ada teman yang ngobrolnya. Ini sangat penting. Kita kenalkan dia kepada ibu-ibu yang seleting dia, yang juga solehah, yang bisa mengajak dia untuk menuju kepada kebaikan. Jadi tugas antum cari teman yang bagaimana kalau ada kita punya teman, ada ibumu nggak, udah ngaji belum? Coba ajak ibu saya misalnya. Jadi atur bagaimana sehingga kalau nanti dia sudah connecting sudah insya Allah mudah insya Allah. Tapi dia berdoa kepada Allah. Allah alam bisawab. Hal ini sempat kita diskusikan waktu sebelumnya. Jadi dalam gerak kita untuk berdakwah ada
juga istilah bahwa jagalah lisanmu terhadap ibumu, dalam artian walaupun kita merasa benar atau apa tidak disampaikan secara debat ya Ustaz ya. Ya, benar ya. Itu benar ya Ustaz. Iya, benar. Jadi kita jangan posisikan diri kita sebagai guru kepada anak, tidak. Tapi kita harus pandai-pandai seakan-akan bertanya, menurut mama bagaimana misalnya? Menurut mama bagaimana? Itu ada ustadz itu bilang gitu, gimana Maya? Misalnya gitu, ajak ngobrol begitu ya. Kalau kita bilang mama salah, ini begitu, agak repot kalau begitu. Namanya orang tua enggak mau di sini, anak kecil yang nyebok saya sekarang nyalain saya, agak susah. Agak susah ya. Agak susah. Tapi ya tadi kalau berdoa, ada juga orang tua yang realistis. Dia ajak ngobrol, dia oke. Ada juga yang, tapi tidak semua orang tua seperti itu. Apalagi sudah semakin tua, terkadang pola pikir dia semakin kanak-kanakan. Justru kita kadang masuk lewat perasaan bukan pakai dalil. Justru pakai perasaan yang dia bisa mengenai dia. Allah alam bisawab, masing-masing orang tua berbeda-beda ya. Saya ada pertanyaan dari petani. Dalam hal ini pertanyaannya agak umum, tetapi agak mungkin sulit ya. Apakah kita boleh berdoa mengharap dunia untuk tujuan akhirat? Dalam konteksnya doa kita dunia, kebaikan dunia, tetapi kita berharap atas akhirat. Termasuk yang mungkin dalam konteks yang kedua, kita bekerja untuk dunia, tetapi tujuannya adalah akhirat. Selama kita bisa menghadirkan tujuan tersebut, pada hakikatnya kita minta akhirat. Misalnya ya Allah mudahkan saya naik pangkat. Nah, saya buat bisa haji misalnya. Saya ingin menghajikan kedua orang tuaku ya Allah. Kalau saya pangkatnya cuma segini, enggak bisa ya Allah. Misalnya gitu. Berarti kita kan minta suatu dunia tapi ada tujuan akhirat. Selama bisa mempertahankan. Ya, jadi masalah sebagian orang lupa. Kata Allah wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum ya kata apa namanya min fadli bakhilu bihi ya. Kata Allah Subhanahu di antara orang-orang ada yang bersumpah lain atana min fadli lanasaddaqanna, kalau Allah berikan kami karunia kami akan bersedekah. Tapi kata kalau Allah berikan apa yang mereka minta bakhilu bihi, mereka pelit, mereka lupa. Itu makanya kan itu ya Allah ingin naik pangkat nanti saya akan bersedekah, saya begitu naik pangkat lupa sama orang tua, lupa sama membangun masjid, lupa, sibuk dengan kesibukan. Itu yang maksud saya, boleh kita niat cari dunia, tapi tujuannya jangan pernah lupa. Kalau perlu dicatat, ya, perlu dicatat, ditempel di dinding ya. Saya sebagai contoh, saya pernah bertamu di rumah seseorang. Kemudian ditulis di papan digantung gitu. Ciri istri soleha 1, 2, 3 sampai 10. Saya mau tidur tapi kayaknya nggak perlu deh. Khawatirnya diturunin sama istri saya. Jadi mas saya ini contoh. Kalau ini kan ngagetin orang, mungkin istrinya yang tulis sendiri sehingga dia ingatkan dirinya sendiri, bisa jadi bukan suaminya yang tulis. Tapi saya agak kaget juga. Tulis kayak gini ya di dindingnya. Itu kan ruang tamu, saya masuk ngelihat atau ruang tamu atau ruang tidur saya lupa. Pokoknya saya di rumah itu lihat tulisan seperti itu. Mungkin istrinya yang tulis mengingatkan dirinya. Jadi kita bisa ingatkan diri kita seperti itu ya. Taruh di kamar tulis naik pangkat buat gini. Ingat cita-cita menghajikan kedua orang tua misalnya. Sehingga kita nggak lupa. Kita manusia dia suka lupa. Kalau sudah ada kesibukan lupa. Kita banyak orang gitu. Kamu kok kerja terus? Ya saya kalau udah kerja insya Allah saya ngaji terus. Begitu sudah kerja dia nggak pernah ngaji misalnya. Lupa itu dan itu banyak terjadi. Allah alam bisawab. Untuk teman-teman coba diingat lagi, Ustaz tolong kita koreksi ya Ustaz. Kisah Sa'labah ini mirip kayak gini Ustaz ya. Sa'labah hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ustaz, untuk yang berikutnya ada pertanyaan dari Malaysia. Masya Allah, ini ada teman kita dari Malaysia datang. Pertanyaannya adalah, Ustaz, untuk masuk surga itu dengan rahmat bukan dengan amalan. Jadi ridhonya Allah. Nah pertanyaannya adalah, benarkah amalan-amalan dan perkara sunnah yang kita lakukan dapat menentukan tingkatan kita masuk surga? Tadi kan Ustaz sama sampaikan minta jangan tanggung-tanggung langsung surga Firdaus. Iya. Benar bahwasanya tadi saya sebutkan masuk surga adalah dengan rahmat Allah. Tetapi sebab untuk mendapatkan rahmat adalah dengan amal soleh. Jadi bukan amal saja, amal soleh, rahmat, surga. Untuk mendapatkan rahmat amal soleh, semakin banyak amal soleh, semakin tinggi rahmat yang kita dapatkan, semakin tinggi surganya. Yang menjadikan barometer untuk memberikan rahmat kepada seorang adalah dengan amal soleh. Makanya contoh Rasulullah SAW mengatakan, rahimallah man shalla qabla al-asri arban, misalnya siapa yang salat 4 rakaat sebelum asar maka Allah akan berikan dia rahmat. Menunjukkan semakin orang banyak beramal soleh, semakin besar rahmat Allah yang Allah berikan kepada dia dan semakin tinggi surganya. Oleh karenanya benar, semakin banyak amal soleh, semakin tinggi rahmat, semakin tinggi surga.
Makanya Allah menjadikan amal soleh sebagai barometer tingkatan surga. Allah Maha Adil. Allah tidak samakan antara orang yang pelit sama orang tuanya dengan orang yang berbakti sama orang tuanya. Allah tidak samakan orang yang berbakti sama orang tuanya dengan orang yang jor-joran sama orang tuanya. Dia tidak peduli orangnya pokoknya kasih sama orang tuanya. Tentu beda. Allah tidak samakan orang yang baca Quran mungkin cuma 1 hari 1 halaman dengan orang 1 juz per hari. Tidak mungkin disamakan. Allah Maha Adil. Di antara konsekuensi keadilan Allah tentu tingkatan mereka akan berbeda. Dan Allah berkata, "Walikullin darajatum mimma amilu." Masing-masing derajat berdasarkan amalan mereka. Ya. Ada pertanyaan dari tentang sholat. Ini karena kita pembahasan kita tentang agamanya luas ya. Nah, ini dalam pengertian dalam pemahaman gitu ya. Dari sahabat kita Sa'd bin Wibowo menyatakan bahwa apa makna mendirikan sholat? Karena apa dikatakan dirikan, bukan melakukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dalam pelaksanaannya, Yonita bertanya bahwa kalau kita sholat di dalam rumah yang ada patungnya, dalam konteksnya patungnya mungkin bukan dalam konteks berhala ataupun dalam konteks agama lain, tetapi ada patung. Ini sah apa tidak? Adapun pertama mengenai menegakkan salat, ada yang mengatakan bukannya sekedar dijaga, Allah mengatakan menegakkan agar diperhatikan dengan syarat-syaratnya, dengan kekhusyuannya, sehingga bukan hanya sekedar mengerjakan. Kita salat bukan yang penting lepas selesai, tapi kita mengerjakan dengan menegakkannya, dengan serius, berusaha khusyuk, memperhatikan bacaannya, memenuhi persyaratan dan rukun-rukunnya. Ada yang mengatakan demikian, makanya digunakan kata menegakkan agar kita serius dalam melaksanakan salat. Kemudian yang kedua tadi apa? Wallahu alam bisawab. Selama kita tidak menyembah patung itu ya, dan tidak menimbulkan syubhat. Kalau kita sholat di tempat tersebut orang menyangka kita menyembah patung, jangan sholat situ. Tapi kalau memang patungnya sebelah kanan atau sebelah kiri, kita sholat insya Allah nggak jadi masalah. Dulu di zaman Nabi SAW, Rasulullah SAW sholat di Ka'bah dan di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Tapi tidak jadi masalah karena mereka tahu Nabi tidak menyembah berhala. Ya, kalau bisa kita di hotel misalnya ada patung, tutup dulu kepalanya baru kita sholat lebih baik sehingga tidak mengganggu. Mungkin sampai di sini Dok yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Insyaallah kita berjumpa kembali dalam kesempatan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.